Shalom anak-anak yang terkasih, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKI Kuta Bali. Nah anak-anak yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Langsung berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Iya, kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Ayo, sudah siap apa belum? Good, semuanya sudah siap. Kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, dan saat ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir, dan kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk kita semua sama-sama nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak yang terkasih, kita semua ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar Losli? Betul. Nah, untuk itu kita mau mensyukuri dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk anak-anak, kita memberi persembahan untuk Tuhan Yesus sebagai rasa syukur. Pesetin, gimana sih caranya? Oke, caranya scan QR code yang tertera di layar saat ini, dan kalian bisa juga transfer melalui nomor rekening yang juga ada di layar. Dan nanti waktu mau transfer jangan lupa tambahkan angka 3 di akhir nominal. Contohnya kalau misalnya kalian mau transfer 10.000, kalian jadi tambahkan angka 3 menjadi 10.003. Oke anak-anak? Sekarang kita doa dulu ya Laza, untuk mengucapin syukur untuk persembahan yang sudah diberikan anak-anak. Yuk semuanya lipat tangan kembali, kita doa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan melalui anak-anak-Mu ini. Tuhan, kiranya persembahan yang sudah diberikan ini bisa Tuhan pakai nantinya untuk memperbesar kerajaan Tuhan saja yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan juga mau memakai tangan-tangan orang yang mengatur persembahan ini supaya hanya untuk bisa memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk semua persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan juga mau terus memberkati kami sebagai orang tua, supaya bisa memberikan yang terbaik hanya untuk gereja-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa, doa kami ini hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya anak-anak yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, baca kitab suci, Doa tiap hari. yuk kita siapkan diri kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo semuanya, adik-adik di rumah, apa kabar? Halo, aduh Losa kangen banget sama kalian, banget, aduh kangen. Adik-adik masih ingat nggak sih sama Losa-losanya yang setiap minggu ketemu cuman di handphone, di TV aja? Masih ingat nggak sih waktu dulu kita pernah ketemu? Atau minggu keempat ya, kadang kita juga ketemu. Masih ingat nggak sih? Siapa sih ini namanya? Losa siapa namanya? Losa Santi ya. Terus yang lainnya? Yang lainnya adik-adik masih ingat nggak? Ini namanya siapa? Losa siapa? Losa Leni. Terus ada siapa lagi namanya? Losa Kori. Masih ingat ya? Lalu ada lagi, siapa namanya? Losa Christine. Terus ada lagi. Siapa? Losa Ana. Ada lagi. Losa Aling. Ada lagi. Siapa ini? Losa Richard. Ya. Nah, Losa-losanya tadi itu senang sekali ya kalau bisa ketemu sama adik-adik semua. Tapi kita sekarang belum bisa ketemu secara langsung. Kita ketemunya lewat online. Nggak apa-apa. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Losa-losa ini disuruh siapa sih? Kok mau menceritakan firman Tuhan buat adik-adik? Siapa yang memerintahkan? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk kita semua untuk belajar firman Tuhan dan juga menceritakan kepada semua orang. Adik-adik tahu nggak? Kita belajarnya, Losa-losa belajarnya dari mana? Dari Alkitab ya. Isi Alkitab ini semuanya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau sama-sama belajar untuk membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan Yesus loh yang nyuruh supaya kita belajar firman Tuhan dan juga menceritakannya kepada semua orang. Dan Losa-losa ini tugasnya menceritakan kepada adik-adik tentang firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama melihat sebuah video tentang Tuhan Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain. Kita nanti akan melihat videonya bersama-sama. Sudah siap semuanya? Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersama-sama mau mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau belajar tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang menyembuhkan sakit dan juga mengabarkan Injil di dunia ini. Bapa, ajarkan kami untuk duduk tenang dan kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Tolong kami Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada saat Yesus berada di dunia, Tuhan Yesus banyak sekali menyembuhkan orang sakit. Orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan, oleh Yesus disembuhkan. Sehingga orang itu bisa berdiri. Bahkan
bahkan bisa berjalan. Kakinya yang lemah menjadi kuat. Kuasa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus penuh kasih dan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus juga menyembuhkan orang buta, orang yang tidak bisa melihat. Matanya dijamah oleh Yesus dan orang itu bisa melihat. Yesus penuh kasih dan Yesus suka menolong, menyembuhkan orang sakit. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, adik-adik, kita semua sudah melihat ya, di mana Yesus menyuruh, memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menceritakan tentang firman Tuhan, tentang keselamatan. Nah, adik-adik, siapa yang besok besarnya mau jadi lose juga? Sekarang, adik-adik masih kecil. Sudah bisa belum cerita tentang Tuhan Yesus? Bisa. Melalui apa? Melalui pujian bisa, melalui kata-kata, pokoknya semua yang sudah bisa ngomong bisa. Kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Yang tadi sudah adik-adik lihat juga, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit loh. Kita kalau sakit, kita harus berdoa sama Tuhan Yesus. Kita minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Kita juga bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, keselamatan yang nanti kita pasti peroleh kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Itu harus adik-adik ceritakan kepada semua orang. Siapa yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya? Saya. Semuanya mau ya? Semuanya harus mau karena itu perintah dari Tuhan Yesus. Ya. Dan nanti siapa yang besarnya mau jadi lose? Yang mau jadi lose, seperti lose-lose ini, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak yang kecil. Besok kalau kalian sudah dewasa, ada anak-anak kecil juga, kalian juga bisa menjadi lose-lose, ya. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Sama-sama kita buka Alkitab. Ini Alkitabnya. Adik-adik kalau belum bisa baca, ikutin dulu. Hafal, kita hafalin ayat hafalannya. Matius 16 ayat 16b. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sama-sama. Engkau, Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, hafalin. Ayatnya pendek. Harus cepat hafal, ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, adik-adik punya tugas, walaupun masih kecil, bisa memberitakan firman Tuhan dengan apa? Belajar bernyanyi,
lagu-lagu gereja itu, lagu-lagu sekolah minggu. Adik-adik bisa bernyanyi, menyanyikan untuk temannya, mendoakan temannya juga kalau misalnya ada yang sakit, atau mendoakan untuk kesehatan papa mama juga. Adik-adik harus menjadi saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Ingat ya, itu perintah dari Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.